Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-8, pelajaran tentang sirah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam biasanya ditempatkan di urutan yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam, sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ada pendapat lain yang menyebutkan bahwasanya Nabi Idris alaihissalam adalah nabinya Bani Israel. Nabinya Bani Israel. Beliau disebutkan di pendapat tersebut bahwasanya beliau masih keturunannya Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pendapat yang masyhur, pendapat yang lebih banyak dipegang oleh kaum muslimin adalah Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang urutannya kedua setelah Nabi Adam alaihissalam, sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Taib, Nabi Idris menurut sebuah pendapat artinya Idris adalah penerjemah. Idris menurut sebuah pendapat artinya adalah penerjemah. Atau di pendapat yang lain disebut Idris karena ketekunannya dia dalam mempelajari ajaran agamanya, ajarannya Nabi Adam. Disebut Idris karena ketekunannya di dalam mempelajari ajaran Nabi Adam alaihissalam. Atau juga disebut Idris, ya, ada juga yang mengatakan Idris itu berasal dari kata Adars. Tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya nama Idris bukanlah nama yang berasal dari bahasa Arab. Karena Nabi Idris menurut sebuah pendapat berasal dari Babilonia. Ya, Babilonia. Bukan dari bangsa Arab. Taib. Kemudian kisah tentang Nabi Idris alaihissalam disebutkan hanya sedikit di dalam Al-Quran. Allah memuji Nabi Idris alaihissalam di dua tempat, yaitu di Quran surat Maryam, ya, yang akan kita bahas di sini di ayat yang ke-56 dan 57. Dan juga di Quran surat Al-Anbiya ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan 'aliyyan. Yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia seorang yang sangat membenarkan. Jadi Allah memuji di sini, memuji Nabi Idris, orang yang sangat membenarkan, orang yang sangat jujur. Ya, orang yang jujur. Dan nabiyan, dan dia adalah seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyan, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Jadi Allah memuji lagi, Allah telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Kemudian di Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ismaila wa Idrisa wa dzal-kifli kullum minas sabirin. Dan Nabi Ismail dan juga Nabi Idris dan Nabi Zulkifli kullum minas sabirin. Mereka termasuk orang-orang yang sabar. Allah memuji Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Idris dan Nabi Zulkifli dengan orang-orang yang sabar. Minas sabirin. Baik, kita kembali ke pelajaran kita. Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai seorang penjahit. Beliaulah yang pertama kali memakaikan jarum jahit, memakai jarum jahit. Jadi, menurut sebuah pendapat bahwasannya Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai penjahit dan dialah yang pertama kali menggunakan jarum jahit untuk menjahit pakaian. Jadi sebelumnya
orang-orang sebelum Nabi Idris alaihissalam mereka memakai pakaian dari kulit-kulit binatang. Kemudian di zaman Nabi Idris alaihissalam mulailah dikenal dengan jahit menjahit. Jadi mulai dikenal dengan yang namanya pakaian yang dijahit. Dan juga Nabi Idris alaihissalam di sebuah pendapat yang pertama kali menulis dengan kolam, dengan pena. Dan juga Nabi Idris alaihissalam dikenal orang yang pertama kali mengenalkan tentang ilmu medis, ya, ilmu pengobatan. Ya, menurut sebuah pendapat Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang pertama kali menulis dengan kolam atau pena, dan orang yang pertama kali mengenalkan tentang ilmu pengobatan, ya, ilmu medis kedokteran, tentang bagaimana cara menyembuhkan sebuah penyakit. Kemudian kisah yang berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ketika beliau melewati langit yang keempat. Kisah ini ada dalam Sahih Bukhari, ya, yang artinya adalah gerbang telah dibuka, gerbang telah terbuka. Dan ketika aku, kata Nabi Muhammad, ketika aku Muhammad pergi ke langit yang keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris. Berilah dia salammu. Maka aku mengucapkan kepada Idris, ya, maka aku mengucapkan salam kepada Idris, salam kepadanya. Dan dia pun mengucapkan kepadaku, selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh, sebagai balasan salamnya kepadaku. Jadi Nabi Idris alaihissalam pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang keempat. Kemudian kisah yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Idris alaihissalam berupa diangkat derajatnya setiap hari senilai amal baik seluruh manusia. Ya, dahulu sebelum meninggal, kemudian diceritakan di sini, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nah, disinilah Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan Allah mengangkatnya ke derajat yang tinggi adalah Allah mewafatkan Nabi Idris alaihissalam, ya, selain Allah memberikan berupa diangkat derajatnya setiap hari senilai amal baik seluruh manusia, dan juga di sebuah riwayat disebutkan bahwasannya, kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, bahwasannya yang dimaksud dengan martabat yang tinggi adalah Allah angkat Nabi Idris alaihissalam, kemudian Allah wafatkan Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Ya, Allah wafatkan di langit yang keempat. Dahulu sebelum meninggal, Nabi Idris alaihissalam naik ke langit dunia, ya, naik ke langit bersama malaikat. Dalam sebuah cerita di sini disebutkan Nabi Idris alaihissalam sebelum meninggal dunia, jadi sebelum meninggal dunia dia naik ke langit yang keempat. Naik ke langit, sampai langit yang keempat beliau bertemu dengan malakul maut yang akan turun ke bumi untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Akhirnya ruh beliau diambil ketika di langit keempat tersebut. Jadi Nabi Idris, pada suatu cerita di riwayat yang masyhur disebutkan juga di tafsir Ibnu Katsir, Nabi Idris wafat di langit yang keempat. Ketika itu Nabi Idris mengatakan kepada salah satu malaikat bahwasannya Allah telah memberiku wahyu ini dan itu. Maka sampaikanlah kepada malaikat maut, ya, agar dia menunda ajalku. Jadi yang sudah kita ketahui bahwasannya seluruh nabi dan rasul ketika ingin wafat diberikan pilihan. Dan Nabi Idris menyampaikan suruh menunda ajalnya karena dia ingin menambah amalnya. Ya, menunda ajalku katanya agar aku bisa menambah amalku. Kemudian malaikat tersebut
membawa Nabi Idris alaihissalam menuju langit. Di langit keempat mereka bertemu dengan malakul maut, sebagaimana yang tadi Ustaz ceritakan. Maka malaikat tersebut menyampaikan pesan Nabi Idris alaihissalam yang tadi, agar menunda ajalnya, ya, karena Nabi Idris ingin beramal lagi. Malaikat maut itu bertanya, lantas di mana Idris alaihissalam? Kemudian malaikat tersebut menjawab, dia berada di atas punggungku, karena dibawa ke atas kan, ke langit dunia. Malaikat maut berkata, sungguh menakjubkan. Sesungguhnya engkaulah yang diutus. Tapi dikatakan kepadaku, cabutlah Idris di langit yang keempat. Sehingga kata malaikat tersebut, ya, sesungguhnya bagaimana mungkin aku mencabut ruhnya di langit yang keempat, sedangkan dia berada di bumi. Ya, lalu setelah Nabi Idris sampai ke langit yang keempat, akhirnya malaikat maut tersebut mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Maka menurut pendapat Ibnu Katsir rahimallahu taala, itulah yang disebut dengan yang dimaksud dengan firman Allah, ya, wa rafa'nahu makanan aliyan, dan kami telah angkat dia dengan martabat yang tinggi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Idris alaihissalam di tempat yang tinggi, yaitu Allah cabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, ya, malakul maut mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Dan akhirnya roh beliau diambil ketika beliau sudah sampai di langit yang keempat, dan wafatlah beliau di langit yang keempat. Kemudian berkembang pendapat bahwasannya ada nabi yang masih hidup, diantaranya adalah Nabi Idris alaihissalam. Bahwasannya menurut pendapat yang sahih, yang masyhur, bahwasannya nabi yang masih hidup adalah yang belum wafat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan turun di akhir zaman. Sedangkan Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, tetapi diwafatkan di langit yang keempat karena beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sudah wafat. Sebagaimana telah diceritakan tadi tentang dicabutnya nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Ya, jadi ada kepercayaan sebagian kaum muslimin bahwa ada 4 orang nabi yang masih hidup sampai sekarang. 2 hidup di bumi dan 2 hidup di langit. Kata mereka, 2 nabi yang ada di bumi adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Dan 2 nabi yang berada di langit adalah Nabi Idris dan Nabi Isa. Adapun Nabi Khidir dan Nabi Ilyas sudah meninggal dunia. Sedangkan Nabi Idris sudah terjelaskan bahwasannya beliau telah diwafatkan oleh Allah di langit yang keempat. Sedangkan Nabi Isa, ya, bahwasannya menjelaskan bahwasannya Nabi Isa masih hidup dan akan turun nanti di akhir zaman untuk memerangi Dajjal dan lain-lainnya. Jadi inilah yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini tentang Nabi Idris, sepenggal kisah Nabi Idris alaihissalam yang dapat Ustaz ceritakan kepada antum semua. Semoga dapat bermanfaat dan diambil pelajaran hikmahnya. Setelah itu kita akan membahas tentang latihan-latihan yang ada di pelajaran tentang Nabi Idris alaihissalam. Taib, kita akan membahas tentang pelajaran yang berkaitan tentang Nabi Idris alaihissalam. Pelajaran yang pertama di evaluasi ini, soal yang pertama, kita akan membahas tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Idris alaihissalam. Kita akan jawab evaluasinya. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Kita siapkan dulu penanya, ya. Sekarang kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada soal kali ini, ya. Yang pertama kali menulis dengan pena ialah siapa?
Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud. Baik, jawabannya adalah Nabi Idris. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Nabi Idris dikenal sebagai apa? Pedagang, petani, penjahit. Baik, penjahit. Kemudian yang ketiga, ya, Nabi Idris alaihissalam adalah seorang yang rajin, jujur, dermawan. Sebagaimana di ayat Quran surat Maryam, bahwasanya Nabi Idris alaihissalam adalah seorang yang siddiqon, ya, jujur. Maka kita jawab jujur. Ya, kita jawab jujur. Antum silang jujur. Ya, sudah jujur, penjahit, kemudian tadi Nabi Idris. Kemudian berikutnya Allah mengangkat martabat Nabi Idris alaihissalam rendah, biasa saja, tinggi. Maka kita jawab tinggi, ya, sebagaimana tadi makanan aliyan, ya, derajat yang tinggi. Di ayatnya makanan aliyan. Kemudian Nabi Idris pernah bertemu dengan Nabi Adam, Ibrahim atau Nabi Muhammad? Taib, Nabi Muhammad, mumtaz. Kita Nabi Muhammad, ya. Taib. Soal yang berikutnya adalah jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Kemanakah Allah mengangkat Nabi Idris? Allah mengangkat Nabi Idris ke langit. Langit yang mana? Langit keempat. Antum tulis langit yang keempat. Kemanakah Allah mengangkat Nabi Idris? Ke langit yang keempat. Kemudian yang kedua, apakah bentuk kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Idris? Bentuk kemuliaannya apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Idris? Allah mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Ya, kemuliaannya adalah Allah mengangkatnya ke derajat yang tinggi, ya. Sebagaimana tadi di soal yang sebelumnya, ya, Allah menjadikan martabat Nabi Idris yaitu martabat yang tinggi, mengangkat derajatnya menuju derajat yang tinggi. Kemudian nomor 3, bagaimana sosok Nabi Idris di tengah kaumnya? Nabi Idris dikenal sebagai apa? Ya, Nabi Idris, ya, sosok Nabi Idris di tengah kaumnya adalah seorang yang jujur dan juga penyabar. Sebagaimana di surat Maryam tadi, Nabi Idris adalah jujur dan juga penyabar. Sabar di Quran surat Al-Anbiya. Kemudian di manakah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris? Di langit yang keempat. Yang terakhir, apakah sifat yang terkenal dari Nabi Idris? Tadi sudah sama dengan yang ketiga, ya. Nabi Idris adalah sifatnya jujur dan sabar. Adapun nomor 3, bisa juga bagaimanakah sosok Nabi Idris di tengah kaumnya? Nabi Idris dikenal dengan sebagai seorang penjahit, orang yang tekun beribadah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang jujur dan orang yang penyabar. Antum bisa pilih, ya. Bisa juga jawabannya dengan jujur dan sabar, atau juga jujur dan penyabar, dan juga bisa jawabannya sebagai seorang penjahit yang jujur dan penyabar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.